Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Faizin, asli dari Lamongan ya. Putra asli Lamongan yang saat ini sedang menempuh pendidikan perkuliahan jarak jauh, beasiswa dari Kemenak, dari LPDP di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, angkatan kedua. Tepatnya pada angkatan tahun 2022. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Semester 6, sebentar lagi semester 7 karena ini sudah akhir-akhir dari UAS ya, ujian akhir semester, dan sebentar lagi kita akan beralih ke semester 7, semester ganjil, semester 7. Ini sekedar memperkenalkan diri saja. Saya Khairul Faizin, tadi sudah saya sampaikan, saya asli Lamongan. Dulu juga sebetulnya sempat belajar S1. Belajar S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ketika saya masuk di tahun 2011 saya masuk di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, tepatnya di jurusan Tafsir Hadis. Dulu ketika saya masuk, kemudian di tahun yang atau di semester 4 kalau nggak salah itu ada kebijakan dari pemerintah untuk ada pemisahan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu hadis. Jadi pihak kampus ini mengambil kebijakan bahwa harus ada pemilihan dari mahasiswa yang memang dulu masuknya itu di jurusan tafsir hadis. Pada akhirnya muncullah dua jurusan di sana. Ada jurusan ilmu Al-Quran sendiri, ada jurusan ilmu hadis sendiri. Dan dulu di angkatan kami itu karena memang masuknya di tafsir hadis, disuruh untuk memilih lebih fokus kemananya. Saya dulu itu lebih memilih ke fokus pembelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir, seperti itu ya. Ketika lulus pun ya ijazahnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah saya dulu itu menempuh pendidikan mulai masuk di tahun 2011, saya lulus di tahun 2015, tetapi hanya di 7 semester, tidak sampai di 8 semester. Kalau kita melihat orang hamil melahirkan, itu bisa dikatakan saya ini adalah lulusan yang prematur ya, seperti itu. Hanya 3,5 tahun kurang lebihnya, 3,5 tahun. Jadi hanya 7 semester, tidak sampai di 8 semester. Alhamdulillah dengan predikat cum laude ketika itu. Tetapi yang menjadi permasalahan ini kemudian menimbulkan problem sendiri, karena memang ketika saya lulus itu saya langsung masuk di salah satu pondok di daerah kami, di tetangga desa ya, mungkin tidak sampai 1 kilo, hanya 700 meter atau berapa gitu perjalanan. Kalau pakai motor itu tidak sampai 2 menit, 1 menit sudah sampai. Dulu pondok ini sudah berdiri lama, tetapi belum memiliki lembaga pendidikan. Dulu di tahun 2015 saya ditarik ke sana, hanya mengajar Quran, TPQ, kemudian ada madrasah diniyah, seperti itu. Kemudian di tahun 2016 dari pengurus yayasan, khususnya di pengasuh sendiri ini beriktikad dan bertekad untuk mendirikan lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal pada mulanya itu kami mendirikan lembaga madrasah sanawiyah. Jadi 2015 itu sudah mulai mengurus perizinan dan sebagainya. Kemudian di tahun 2016 kami alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan pendidikan, meskipun pada awalnya karena memang surat izin operasional belum keluar kan, kami masih filial di salah satu lembaga sekitar lembaga kami.
Jadi istilahnya angkatan pertama siswa kami itu ya termasuk siswa filial kami kan, seperti itu. Itu namanya Pondok Pesantren Maslakul Huda, MTS Maslakul Huda. Tuh. Dan alhamdulillah di tahun 2017 lembaga kami sudah memiliki izin operasional. Jadi status di angkatan kedua siswa-siswi kami itu sudah resmi menjadi siswa-siswi MTS Mambaul Ma'arif. Nah, ini kami katakan dulu, nanti kita fokus ke pembahasan yang memang menjadi pokok bahasan kali ini. Di tahun pertama 2016 itu alhamdulillah saya diberi amanah oleh kepala madrasah kami untuk menjadi waka kurikulum. Nah, ini kemudian muncullah problem itu karena memang saya awalnya itu alumni murni, asli murni, ilmu murni. Jadi sama sekali tidak mengenal dunia pendidikan persekolahan, seperti cara mengajar yang baik itu seperti apa, konsep-konsep pendidikan yang baik itu seperti apa, itu sama sekali saya belum mengerti. Karena di pelajaran mata kuliah kami dulu saat S1 itu tidak ada pembuatan RPP, silabus itu seperti apa, cara mengajar yang baik bagaimana, itu tidak ada. Bahkan di tugas-tugas akhir itu tidak ada PPL, tidak ada PLP seperti di pendidikan ya, di tarbiyah atau pendidikan agama Islam. Tidak seperti itu, hanya KKN saja yang kami jalani. Akhirnya ketika saya diamanai di waka kurikulum, ini muncullah masalah baru. Saya harus beradaptasi, harus belajar banyak tentang kurikulum, tentang kemadrasahan. Itu luar biasa itu. Benar-benar mulai dari nol saya belajar itu ya, karena memang dari background saya yang kurang mengerti masalah pendidikan. Dan akhirnya di tahun yang kedua ini bukan berarti saya gagal menjadi waka kurikulum, tapi karena memang saya belum paham, saya merasa keberatan dan saya minta izin untuk digantikan saja. Tapi dari kepala sekolah tidak mengizinkan. Namun saya tetap diberi amanah sebagai waka yang lain, yakni waka kesiswaan. Ya, karena dulunya itu meskipun saya waka kurikulum, karena memang saya alhamdulillah dapat pengalaman atau bekal dulu ya saat kuliah maupun sebelum kuliah itu ya, karena memang lebih ke lapangan, ke kelapangannya. Jadi untuk mengatur kesiswaan bagaimana konsepnya itu saya lebih nyaman daripada menjadi waka kurikulum seperti itu. Akhirnya saya di tahun yang kedua diberi jabatan waka kesiswaan dan alhamdulillah dari waka kesiswaan tersebut ya tetap sambil belajar, bertanya pada guru-guru saya dulu, kemudian senior-senior saya, kemudian juga saya juga mengamati di lembaga-lembaga sekitar kegiatannya seperti apa. Ya, mulai dari itu dengan kerja keras kami, alhamdulillah meskipun madrasah kami itu merupakan madrasah yang tergolong baru, namun untuk kualitas kita tetap berani bersaing dengan lembaga-lembaga besar yang sudah mapan dan notabene lembaga besar di daerah sekitar kami. Bahkan sampai level kabupaten pun kami siap untuk bersaing. Ini terbukti bahwa kami sebagai lembaga baru di tahun pertama itu sudah meraih prestasi di tingkat kecamatan. Bayangkan di tahun pertama dengan hanya murid terbatas ketika itu hanya ada 15 atau berapa kan itu, ketika event Agustusan kecamatan itu menyelenggarakan lomba gerak jalan sekecamatan. Alhamdulillah lembaga kami mendapatkan juara 1 ya. Ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta support dari teman-teman sekitar, orang-orang sekitar ya itu. Ini juga bekal kami dulu saat sekolah juga aktif di kepramukaan ya. Alhamdulillah meskipun di tahun pertama saya menjabat sebagai waka kurikulum, tetapi juga tetap berpartisipasi untuk saling mendukung
program dari lembaga kami. Khususnya saya dilibatkan untuk membantu mengajari gerak jalan seperti apa yang baik. Alhamdulillah itu dengan perjuangan yang sangat besar dan agak lumayan itu melelahkan ya. Akhirnya kami berhasil menjadi juara di tingkat kecamatan meskipun non akademik. Kemudian di tahun yang kedua kami juga sudah mendapat juara ketika itu di level kabupaten ya. Itu kesenian, di tingkat kesenian musik tradisional dengan mengaransemen lagu karya Sunan Derajat Wene Ono Limo itu. Nah, itu sekedar cerita sedikit tentang saya dan lembaga saya. Kemudian yang menjadi fokus dari ini sebetulnya adalah pemenuhan tugas mata kuliah inovasi pendidikan ya, inovasi pendidikan. Nah, itu nanti yang saya sampaikan tadi insya Allah akan nanti sambung ke depannya. Ini ngomong-ngomong masalah inovasi, kebetulan sampai saat ini dari tahun kedua lembaga kami berdiri di tahun 2016, kemudian 2017 saya dipasrai sebagai wakil kesiswaan dan alhamdulillah sampai sekarang tetap menjadi wakil kesiswaan. Ini banyak sekali hal-hal yang memang sebelumnya sama sekali tidak saya mengerti. Itu inilah memang kekurangan madrasah baru dengan SDM juga sangat terbatas. Selanjutnya ya fasilitas pun terbatas karena di madrasah kami itu menerapkan sistem gratis sekolah. Ya alhamdulillah meskipun pontang-panting bahkan dulu di awal sampai di tahun keempat itu kami menggratiskan SPP, mulai SPP dari kelas 7 sampai nanti lulus di kelas 9 kami gratis. Sudah tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya daftar ulang, tidak ada biaya uang gedung dan sebagainya. Bahkan seragam pun 3 setel itu dikasih oleh lembaga secara cuma-cuma. Semuanya gratis. Jadi siswa itu hanya dibebankan ya untuk LKS, kemudian beli sepatu, kebutuhan siswa sendiri kayak buku-buku. Kemudian untuk ujian pun ya tetap membayarkan seperti itu. Jadi ada 5 yang digratiskan dari lembaga kami. Ya, alhamdulillah sampai saat ini juga masih berjalan seperti itu. Meskipun lembaga kami itu bisa dibilang lembaga yang kekurangan karena memang ini dalam naungan pondok pesantren alhamdulillah yang notabene merupakan pondok yang sudah tua ya, namun kecil karena dulu tidak berkembang, belum bisa berkembang karena memang ya hanya menerapkan sistem pondok saja, tidak memiliki lembaga formal. Jadi masalah itu terkait sumber perekonomian juga sangat kurang. Kami harus memutar otak lebih itu bagaimana nantinya anak-anak ini bisa tetap sekolah karena memang dulu itu bertekad untuk mendirikan karena banyak sekali masyarakat desa sekitar itu yang kurang mampu dan akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Nah, dari sana itu memiliki inisiatif untuk mendirikan lembaga yang dimana lembaga tersebut bisa dirasakan oleh semua orang, khususnya orang-orang yang memang kurang mampu dalam mendidik anak-anaknya kan seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini bisa tetap berjalan meskipun kami harus memutar otak yang luar biasa untuk bisa mendanai keberlangsungan lembaga kami. Namun meski demikian di lembaga kami itu gratis, ada 5 fasilitas yang digratiskan. Ini bukan berarti lembaga kami adalah lembaga murahan. Di lembaga dengan biaya murah bahkan gratis itu tidak mesti lembaga itu murahan dan asal-asalan, enggak.
Itu kan tadi terbukti dari setiap tahun, bahkan dimulai dari tahun pertama kami itu alhamdulillah tidak pernah lepas dari yang namanya prestasi ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Setiap tahunnya alhamdulillah masih tetap ada, entah itu di level kecamatan, entah itu di level kabupaten. Bahkan kami itu sangat berani bersaing dengan lembaga-lembaga yang sudah mapan di sekitar. Nah, ini tidak terlepas dari sistem manajerial yang baik, bagaimana cara mengatur, kemudian niat dan tekad dari teman-teman guru yang lain untuk berjuang bersama ya, tanpa memikirkan ini dan itu. Pondoknya kecil, kemudian lembaga baru, tidak cukup memiliki uang. Nah, ini secara tidak langsung guru-guru di sana, teman-teman guru di sana yang memang niatnya dari awal tidak ada yang memiliki niat keduniawian ya, istilahnya niat untuk mengabdian seperti itu. Ini terkait lembaga kami. Nah, dari sana karena memang teman-teman sudah bersepakat semangat untuk berjuang bersama di dunia pendidikan ya, kami ya bagaimanapun harus totalitas untuk mengurus itu, meskipun dengan perjuangan yang sangat keras ya, seperti untuk mendukung dari keberhasilan itu, kami ini selalu memiliki memutar otak bagaimana caranya lembaga kami itu tidak sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kami harus memiliki inovasi-inovasi, bahkan dulu dan sampai saat ini, untuk menunjang kemampuan siswa baik di bidang akademik maupun non akademik, kami itu siap meskipun madrasah dalam tanda kutip kurang memiliki biaya untuk itu, tetap kami usahakan, entah itu dari mana. Alhamdulillah dalam kenyataannya ya kami bisa itu loh, meskipun kami kekurangan uang seperti untuk keberlangsungan lembaga kami. Jadi sebagai inovasi, karena memang dari teman-teman dan lembaga kami itu memandang di sekitar sini, di Lamongan sini, khususnya di daerah Banjarwati ini kan masuk wilayah Kecamatan Patsiran ya, Lamongan, Pantura. Ini sudah dimasuki perusahaan-perusahaan besar yang notabene tidak hanya level nasional tapi sudah internasional. Di sekitar di Desa Kemantren ada Lamongan Integrated Shore-Base, itu pelabuhan se-Asia. Kemudian ada WBL, Wisata Bahari Lamongan, di mana peluang nantinya ini sangat besar ya. Dan kami tidak ingin alumni atau lulusan dari kami ini hanya menjadi penonton saja, sedangkan lowongan-lowongan yang sebetulnya bisa dimasuki oleh orang-orang pribumi sini itu diambil orang lain. Akhirnya untuk menunjang itu, kami juga pada akhirnya mendirikan Madrasah Aliyah itu di tahun 2019. Memang Madrasah Aliyah, tetapi serasa seperti SMK dan MMA. Mengapa demikian? Di sana kenapa bisa disebut serasa SMK? Karena kami meskipun Madrasah Aliyah itu membekali siswa-siswi kami di bidang keahlian ya. Untuk anak-anak misalkan yang putri, anak-anak cewek, siswi-siswi itu kita bekali dengan keahlian menjahit. Bagaimana nantinya anak-anak misalkan lulus dari sekolah ini sudah dibekali dengan keahlian untuk bertahan hidup, untuk sebagai mata pencaharian sehari-hari dengan keahlian menjahit. Kemudian untuk yang laki-laki itu kami bekali dengan keahlian nyablon kaos, mulai dari manual. Kemudian kita juga perkenalkan dengan metode terbaru, printing, DTF dan sebagainya itu. Nah, inilah yang kami gagas sebagai inovasi dari lembaga. Kemudian kenapa kok bisa sampai disebut atau dikatakan serasa MMA? Karena di lembaga-lembaga Madrasah Aliyah yang biasanya itu hanya terdiri dari dua jurusan ya, yang umum jurusan IPA atau IPS, kemudian ada juga bahasa kan seperti itu. Di kami itu juga
mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan yang tidak ada di madrasah aliyah lainnya, tetapi adanya itu di madrasah aliyah keagamaan atau di mualimin mualimat seperti ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan usul fikih, ada balaghah juga, ilmu tafsir, tafsir itu kami ajarkan di kami. Makanya di samping madrasah kami, ini kita bahas yang MA dulu, nanti kita kembali ke MTS ya. Di madrasah kami yang MA itu bagaimana nantinya siswa-siswi ini memiliki keahlian keduniaan. Kemudian untuk menunjang akhlak, kemudian ilmu-ilmu keagamaan, religiositas dari siswa-siswi kami ini juga kami ajarkan di tentang ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu hadis. Kita tahu ya saat ini ilmu Al-Quran banyak sekali ya dalam tanda kutip ulama-ulama ya, ulama-ulama TV, ulama-ulama media sosial itu yang seenaknya saja dalam menafsirkan Al-Quran, memahami hadis tanpa diketahui seluk-beluknya. Kita tahu sendiri untuk ilmu Al-Quran itu memiliki salah satunya asbabun nuzulnya bagaimana, kemudian balaghahnya, sistem kebahasaannya bagaimana, kemudian nanti bisa terlahirlah sebuah makna yang kafah. Dan kita tahu sendiri banyak sekali kalau kita katakan ulama atau ustadz lah, ustadz saja lah, ustadz itu ya hanya menafsirkan atau memahami ayat itu hanya berdasarkan terjemahannya saja, makna tekstualnya saja, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain, tidak melihat asbabun nuzulnya seperti apa. Ya ini kan sangat membahayakan. Akhirnya ini menimbulkan pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip liberal ya. Kemudian untuk hadis sendiri, ya, hadis ini kan terbias permasalahannya kan ya sangat rumit sebetulnya, mulai dari asbabul wurud, kemudian konteks yang terjadi itu seperti apa, dan yang lain-lain, sahih atau tidaknya, ini diriwayatkan ketika apa, situasinya bagaimana, kita kan tidak tahu. Tahu-tahunya teks hadis kemudian kita pahami seperti itu. Katakan misalkan Rasulullah itu pernah bersabda ya, bahwa ketika itu saat perang sahabat itu kehausan, kehabisan air, maka ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik ya? Ketika itu karena memang kondisi seperti itu, ya Rasulullah menjawab ya, air kan, afdhalus shadaqah alma kan, seperti itu. Nah inilah yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang dalam tanda kutip ustadz media sosial seperti itu. Nah ini kami tidak mau anak didik kami, siswa-siswi kami ini terjerumus ke fenomena tersebut. Makanya dibekali ilmu Al-Quran dan ilmu hadis serta ilmu-ilmu keagamaan yang lain. Nah, kembali ke MTS, karena memang saya ini saat mingkal di MTS ya, saya tercatat di kenegaraan itu saya sebagai guru madrasah sanawiyahnya Mambaul Ma'arif. Untuk di madrasah aliyahnya saya sebagai guru biasa dengan mengampu pelajaran di kelas 10 itu mata pelajaran ilmu hadis, kemudian di kelas 11 mata pelajaran ilmu Al-Quran, dan di kelas 12 saya mengampu ilmu usul fikih. Itu ini karena memang linearitas saat saya kuliah S1 dulu. Kemudian di sanawiyah ini kan keberlanjutan kan antara sanawiyah dan aliyah. Alhamdulillah kami bisa bersama-sama untuk mewujudkan atau merealisasikan cita-cita madrasah atau cita-cita di yayasan kami. Untuk karena memang di sini itu peluang dalam dunia kerja ya itu sangat besar, dan ini harus dibekali dengan keahlian-keahlian. Nah, terutama karena memang di sini sudah banyak atau sering dimasuki oleh orang-orang asing, seperti orang Cina, Inggris, itu sudah banyak sekali di sini. Makanya bagaimana nantinya siswa-siswi kami ini bisa
bersaing di level tidak hanya nasional tapi juga internasional kan seperti itu. Apalagi bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang memang dipakai di dunia internasional. Maka bagaimana untuk siswa-siswi kami ini agar bisa memiliki itu, kami itu menjalin kerjasama atau MOU dengan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di Pare. Nah, itu dulu itu berjalan di tahun kedua sejak 2017 kami menjalin kerjasama di Pare dengan baik, alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Di kami itu ada 1 bulan, jadi tim dari Pare itu datang ke kami selama 1 bulan penuh itu khusus untuk membimbing anak-anak dalam keahlian bahasa Inggris. Itu sampai saat ini. Dan sebagai keberlanjutan program kami, jadi siswa-siswi yang memang ini dirasa memiliki kemampuan di bidang bahasa Inggris, kemudian ada minat di bidang bahasa Inggris dan memang unggul di prestasi akademiknya, itu kami berangkatkan ke sana untuk pendalaman. Nah, selanjutnya ini bisa menjadi duta, istilahnya di kami itu duta siswa dari lembaga. Bagaimana nantinya ini bisa menularkan ilmu-ilmu bahasanya, bahasa Inggris paling tidak itu kan dipakai dipakai dalam kesehariannya meskipun sedikit kan. Itu ini nantinya bisa sebagai penunjang keahlian siswa di dunia internasional itu di bidang bahasa. Kemudian ada lagi bidang yang lain untuk menunjang prestasi akademik kami, karena di sini juga event-event nasional sangat banyak, provinsi, kabupaten sangat banyak di bidang akademik. Bagaimana nantinya anak-anak kami yang memang memiliki minat atau keahlian di bidang-bidang mata pelajaran tertentu, ini kami membuat program ini langsung ada kaitannya dengan saya sebagai wakakesiswaan ketika itu memiliki pandangan, atau karena memang kami kan selalu ada evaluasi kinerja, kemudian gagasan apa yang bisa kita terapkan untuk madrasah kami ini bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Meskipun kita gratis, tetapi jangan sampai kualitas ini murahan kan, seperti itu. Jadi sangat memutar otak, apalagi kami itu bersaing dengan lembaga-lembaga besar di sekitar yang notabene bonafit. Ya alhamdulillah meskipun kami gratis tapi kami tetap berani bersaing dengan mereka. Ya alhamdulillah kami juga tidak kalah lah dengan mereka. Mesti bersaingan itu. Jadi ada istilahnya program kami untuk menunjang kemampuan siswa. Ini saya bekerja sama dengan Wakakurikulum untuk membuat program fokus Olimpiade. Jadi ada mata pelajaran-pelajaran yang memang biasanya dilombakan di olimpiade. Ini memang khusus seperti matematika, IPA, PS, keagamaan, KAI itu, selanjutnya bahasa. Ini kami fokuskan. Jadi anak-anak yang memang dipilih oleh gurunya, guru mata pelajaran yang bersangkutan itu memilih anak ini untuk diseleksi. Kemudian dari anak sendiri juga ditawarkan, mau enggak? Nah, seperti itu. Jadi dengan melalui proses yang panjang, akhirnya dibuat seleksi dan diambil masing-masing pelajaran itu 2-3 anak yang memang benar-benar mampu lah. Dari anak-anak ini kita gembleng di sana, kita fokuskan di pelajaran yang diminati dan sebagai keahlian mereka. Ya, untuk bagaimana nantinya kita persiapkan di ajang-ajang olimpiade. Ya alhamdulillah dari program-program tersebut bisa dikatakan ya 80% berhasil. Ini terbukti bahwa di tahun ketiga lembaga kami berdiri, kami itu meloloskan siswa-siswi kami olimpiade itu sampai 4 anak yang ada yang menjadi juara di level kabupaten, yang selanjutnya langsung dilombakan lagi di level provinsi. Di level kabupaten ada 4 anak itu, 1 di bidang
matematika itu menjadi juara 1 sekabupaten. Kemudian ada di bidang bahasa Inggris itu ada 1 juara 2, dan bidang IPA yang 1 juara 2 dan yang 1 juara 3 itu di level kabupaten. Jadi meloloskan 4 anak dari sekian anak yang kami berangkatkan, ada 4 anak yang lolos dan menjadi juara. Dan selanjutnya sebagai perwakilan kabupaten ini berangkat ke provinsi. Alhamdulillah dari 4 anak tersebut juga berhasil meraih medali perunggu. Nah, alhamdulillah medali perunggu ini ya lewat melalui inovasi-inovasi yang kami gagas di lembaga kami, bagaimana nantinya siswa-siswi ini bisa tetap bersaing di bidang pendidikan maupun di bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang non-akademik sendiri, saya selaku kesiswaan ini juga selalu mengevaluasi, mencari solusi-solusi terbaik, kekurangan apa yang ada. Karena kami itu di bidang kesiswaan, khususnya saya sendiri, ini sangat keadaan kondisi lembaga kami itu kan memang keadaan memang lembaga yang memang kurang di bidang finansial. Jadi ketika kami memprogramkan sesuatu itu mesti mentok itu di masalah pembiayaan. Apalagi di kami ekstra sendiri itu ada beberapa macam ekstra meskipun lembaga baru. Ada ya bisa dikatakan banyak ya. Nah, di sini masalah pembiayaan ini menjadi masalah utama ya, tapi alhamdulillah karena memang alhamdulillah juga saya memang sering ya lebih condong ke dunia lapangan. Jadi saya memanfaatkan teman-teman yang memang bisa saya ajak untuk bekerja sama dan membantu di lembaga kami. Jadi untuk kegiatan ekstra, saya memang dulu juga suka olahraga. Banyak sekali teman-teman saya yang ahli misalkan di bidang tenis meja, ahli di bidang futsal, ahli di bidang badminton. Ini saya tarik, saya tawarkan, saya ajak untuk bergabung mengabdi, meskipun dengan ya istilah di lembaga itu kan madrasah itu kan bisyarah ya, bukan gaji, karena tidak layak sekali kalau disebut gaji. Bisyarah sesuatu yang membuat bahagia meskipun tidak sebahagia ya sebetulnya. Tapi saya yakin ketika kita ikhlas berapapun yang kita dapat, pasti kita akan merasa bahagia. Apalagi ketika kita sudah memiliki andil, kita sudah berupaya untuk itu, selanjutnya ada hasil yang bisa kita rasakan. Dan ini alhamdulillah. Bahkan untuk di bidang badminton sendiri itu kami beberapa kali itu juara kabupaten yang mewakili kabupaten di proseni tingkat tingkat provinsi yang diselenggarakan Kemenak. Dan kemarin juga alhamdulillah masuk 8 besar di level provinsi. Kami untuk juara kabupaten itu sudah beberapa kali, bahkan sampai pernah itu juara 3 di 5 kabupaten. Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, kemudian ada Bojonegoro, ada Surabaya, bahkan sampai ada yang dari kemarin itu Tuban ya, 5 kabupaten itu. Dan di kami alhamdulillah dengan memanfaatkan teman-teman ya, ini merupakan inovasi yang luar biasa bagi kami. Bagaimana caranya ini memanage yang manajerial sistem yang luar biasa ya, bisa saya katakan seperti itu. Dengan lembaga yang dengan biaya gratis, tetapi kami siap bersaing di level manapun dengan lembaga-lembaga yang lain yang notabene sudah mapan dan bonafit itu. Nah, untuk mengatasi masalah pembiayaan itu ya termasuk itu ya, memanfaatkan teman-teman sekitar yang bisa kita ajak untuk membantu. Kemudian untuk menyiasati hal itu ya kami tidak bisa memberikan bisyaro yang layak atau gaji yang layak ya. Bagaimana kita itu memanusiakan manusia seperti itu ya, jangan sampai ya garingan kan istilahnya. Masak minum aja nggak ada kan seperti itu. Tetap kita manusiakan meskipun kita tidak bisa memanusiakannya seperti mana lembaga-lembaga yang sudah kaya kan seperti itu. Nah, tuh
ini sekaligus sebagai tantangan ya. Ada inovasi, ada tantangan, dan ada solusi. Kiranya itu mencakup pembahasan yang pertama. Dan untuk kedepannya karena memang saya melihat lembaga kami itu kan lembaga yang memang kekurangan dari biaya atau pendanaan. Kami juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang bisa kita manfaatkan, seperti sebagai penunjang pendapatan madrasah di kami itu ada ya kecil-kecilan, karena memang ya kebetulan juga saya kan bisa sablon. Saya di MA juga mengajar sablon dengan prakarya itu kalian. Jadi kita menerima pesanan-pesanan sablon dan hasilnya itu masuk ke lembaga. Kemudian sebagai mitra juga di percetakan. Jadi kami juga siap melayani pembuatan majemuk, pembuatan buku-buku modul. Itu kami juga bekerja sama itu dengan percetakan yang sudah besar di daerah Lamongan. Nah, hasilnya alhamdulillah bisa untuk penunjang perekonomian lembaga. Selanjutnya untuk karena memang kita juga melihat akhir-akhir ini masalah akhlak ya, tata krama generasi saat ini itu kan sudah mulai menurun ya, karena ada degradasi mental juga ya, untuk generasi saat ini, siswa-siswa saat ini ya. Sebagai kontrol dari lembaga kami itu memiliki gagasan untuk membuat buku kendali siswa, buku kecil, buku saku, yang dimana di sana itu sudah sudah dilengkapi dengan temuan-temuan karena keunikan siswa, baik di pelanggaran yang ada yang memang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan siswa. Itu nanti kita akumulasikan skor pelanggarannya. Katakan misalkan tidak mengerjakan PR, kemudian meludah di sembarang tempat ya, ini kan kita didik secara perlahan. Bagaimana nantinya ketika siswa itu sudah banyak mengantongi poin-poin pelanggaran, nanti diakumulasikan ketika sudah 40, maka orang tua akan kami panggil ke madrasah. Kita ajak istilahnya, kita sosialisasikan lah anaknya, kita ajak kerjasama, karena juga akan bersalah ketika anak-anak di madrasah kami melakukan pelanggaran namun kita terdiam saja, tidak mengabarkan apa-apa. Ini kan juga salah. Orang tua harus tahu bagaimana nanti kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik anak. Nah, seperti itu, tentang tata krama, berbicara yang baik dengan guru, tidak boleh bully. Nah, seperti itu ya. Tetapi tidak hanya di pelanggaran saja, kami juga sangat mengapresiasi bagi anak-anak didik kami yang memang memiliki prestasi, entah itu aktif di keorganisasian, kemudian tidak mendapatkan skor pelanggaran sama sekali. Selanjutnya ada prestasi, misalkan nanti prestasi akademik maupun non akademik, nanti kita akan akumulasikan. Ketika poin itu yang sudah kita tawarkan sudah mencapai batas, ya kita akan berikan bonus lagi, seperti itu. Barangkali ujian sudah gratis juga, kemudian biaya LKS gratis juga. Lah kita gratiskan apa lagi, uang SPP sudah gratis kan sampai lulus, kemudian pendaftaran sudah tidak ada, uang gedung tidak ada. Ya memang banyak sekali seperti ini. Tapi karena memang keterbatasan itu ya, saya rasa cukup sekian. Dan untuk saran kami, meskipun lembaga itu kecil, tapi jangan sampai kita itu merasa terkecil hati untuk selalu kalah, dan jangan sampai seperti itu. Nah, ini bisa jadi motivasi mungkin ya bagi lembaga-lembaga yang lain, meskipun lembaga kami itu lembaga yang kecil baru, tetapi masalah prestasi ya, kami sangat welcome dengan lembaga-lembaga yang lain di level apapun, sangat siap itu ya, dengan biaya yang murah tetapi kualitas jangan sampai murahan. Nah, itu
tanam dalam hati kita, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, ya kita yang ikhlas. Kita niatkan bahwa diri kita ini untuk berjuang di pendidikan, kita itu memperjuangkan ilmu-ilmu Allah. Nah, yakin saja hidup kita akan dijamin oleh Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Besarnya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.